Eh, selamat berjumpa kembali dengan saya Antonia pada mata kuliah keperawatan dasar dengan topik kebutuhan cairan dan elektrolit. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan kebutuhan cairan dan elektrolit secara keseluruhan. Ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana kita menghitung balans cairan. Nah, untuk balans cairan atau keseimbangan cairan dalam tubuh seseorang itu dihitung antara input atau masukan cairan dan output atau keluarnya cairan itu harus sama atau seimbang. Jika tidak seimbang, misalnya kekurangan, maka tubuh pun akan mengalami gangguan. Jika kelebihan pun akan mengalami gangguan. Nah, untuk kali ini saya masih membahas tentang bagaimana perhitungan intake atau pemasukan. Nanti untuk kali berikut saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung pengeluaran dan sehingga kita bagaimana menghitung pemasukan dan pengeluarannya. Jadi bagian ini adalah intake-nya dulu ya. Nah, untuk intake cairan yang masuk ke dalam tubuh seseorang itu ada 3 cara. Yang pertama adalah per oral, kedua per parenteral, ketiga injeksi. Injeksi sebenarnya juga termasuk dalam parenteral. Nah, yang pertama per oral atau lewat mulut. Itu melalui makan, minum. Sedangkan parenteral itu ada infus, ada juga transfusi, juga bisa juga dengan injeksi ya. Kan bahwa kalau sayur nasi itu kita mengukur dari 90%. Sehingga untuk kasus ini buburnya tadi 250 berarti 250 gram kali 90%. Selanjutnya sayur tadi ini adalah 100 gram. Ukurannya tadi sama, ada 90%, berarti 100 gram kali 90%. Lauk itu 60% ya ukuran. Jadi kalau di sini dihitung oleh ahli gizi adalah 300 gram, maka kita kalikan dengan 60%. Buah 100 gram, maka kita kalikan dengan 85%. Sehingga 250 gram bubur tadi kali dengan 90% hasilnya 225. 100 gram sayur kali dengan 90% maka hasilnya 90. Lauk 300 gram lauk kali dengan 60% hasilnya 180. Dan buah 100 gram buah dikali dengan 85% maka hasilnya adalah 85. Sehingga total dari kebutuhan cairan melalui makanan ini adalah 225 ditambah 90 ditambah 180 ditambah 85 hasilnya adalah 580 cc atau mililiter per 24 jam. Sekarang kita masuk dengan intake minuman. Intake minuman tadi saya sudah jelaskan bahwa setiap kali kita minum melalui mulut itu sesuai dengan takaran atau ukuran yang kita pakai gelas. Nah, misalnya kita minum menggunakan ukuran gelas yang 250 ml atau cc. Berarti intake yang kita adalah 200 cc atau 250 ml. Kalau di rumah saya untuk sebaiknya kalau kita agak akurat, maka kita menggunakan gelas pengukur. Nah, untuk minta pakai botol atau gelas mineral ya. Misalnya ada gelas yang ukuran 240 cc atau mililiter, 600, 1500 dan sebagainya. Nah, yang ketiga melalui parenteral tadi. Yang pertama infus ini. Nah, infus biasa disebut botol infus flash atau klabot. Ukurannya satu botol infus ada yang 500 cc atau 500 ml, ada juga 1000 ya, tergantung. Nanti kita waktu memasangnya kita harus perhatikan. Satu flash ini kita pasang dengan menggunakan infus set apa?
Nah, biasanya dari pabrik ada perbedaan antara faktor tetesannya untuk infus set, apakah dia makro, apakah mikro. Mikro itu biasa digunakan untuk anak-anak dan bayi. Nah, itu baik pabrik Tsuko maupun Terumo itu sama, 60 cc atau 60 tetes per mililiter. Nah, untuk makro, Terumo itu dia menggunakan 20 tetes per mililiter. Sedangkan Otsuka itu dia 15 tetes per mililiter. Jadi sebelum kita lakukan perhitungan, kita harus perhatikan faktor tetesannya ya. Dari pabrik itu faktor tetesannya berapa? Biasanya tertulis di bungkusannya. Menit berarti menggunakan satuan menit. Rumusnya apa? Jumlah kebutuhan cairan dikali faktor tetesan per waktu. Dalam hal ini menit. Sehingga tadi sudah kita jelaskan bahwa jumlah kebutuhan yang harusnya pasien ini dapatkan 1500 cc dikali faktor tetesan. Karena dia menggunakan Terumo, maka 20 tetes per menit, 20 tetes per mililiter, bukan menit. Dibagi, karena kita menggunakan menit, maka waktu itu dibekalikan dengan menit. Waktu di atas disebutkan 24 jam. 24 jam dikali 60 menit. Sehingga hasilnya menjadi 20 kali 8, 20,8 tetes per menit. 20,8 tetes per menit. Untuk menghitung 20,8 tetes per menit kan tidak bisa, maka kita bulakan menjadi 21 tetes per menit. Yang berikut adalah intake melalui injeksi. Semua cairan atau obat yang masuk ke dalam tubuh dihitung sebagai intake cairan yang masuk. Contoh, seorang laki-laki 40 tahun dengan keluhan mual muntah tadi, panas tinggi, sakit kepala hebat. Terapi dari dokter adalah Antrain 3 kali 1 ampul, Ranitidin 3 kali 1 ampul. Nah, Antrain itu dalam 1 ampul itu volumenya adalah 2 ml atau 2 cc. Ranitidin dalam 1 ampul atau itu volume atau isinya itu adalah 3 ml. Di sini disebutkan 3 kali 1 ampul. Berarti dalam 1 hari diberikan 3 kali. Sekali pemberian adalah 1 ampul. Nah, sama dengan ranitidin. Sehingga pada pemberian tergantung dari kebijakan dari masing-masing dari rumah sakit. Ada yang mengoplos atau dicampur dengan aqua yang untuk injeksi, aqua yang biasa digunakan untuk injeksi. Tapi ada yang tidak. Nah, kalau yang tidak, maka kita langsung kalikan 3 kali 2. 3-nya dari mana? 3 kali pemberian dikali 2 adalah 1 ampul, itu kan 2 cc, sehingga hasilnya menjadi 5 cc atau 5 ml. Lalu ranitidin 3 kali 3. 3 kali pemberian, 1 ampul itu isinya, sekali pemberian itu adalah 1 cc atau 3 cc atau 3 ml, sehingga 3 kali 3 sama dengan 9 ml. Total dari pemberian cairan itu adalah 14 ml per 24 jam. Ini kalau tidak dicampur dengan aqua for injection ya. Nah, kalau oplos atau dicampur, maka biar tergantung aplosnya 5 cc kok atau berapa cc. Nah, biasanya juga 5 cc. Sehingga Antrain yang 2 ml itu 2 ml itu dia dioplos dengan 5 cc aqua, jadinya 7 ml.
Ranitidin itu 3 ml dalam satu botol, volumenya itu ditambah lagi dengan aqua 5 ml, jadinya 8 ml. Itu untuk sekali pemberian. Ingat, sekali pemberian itu 8 ml. Jika tadi diberikan dalam satu hari 3 kali, maka 8 ranitidin tadi 8 ml dikali 3 tambah 7 ml antrain dikali dengan 3 sama dengan 24 tambah 21. Sehingga hasilnya adalah 45 ml per 24 jam atau 45 cc per 24 jam. Ini kasusnya, nanti tolong adik-adik menghitungnya sendiri, hasilnya seperti apa. Mungkin cukup sampai sekian. Terima kasih atas perhatian. Kita ketemu atau berjumpa kembali dengan topik output untuk supaya kita bisa dapat menghitung balans cairan. Sekian dan terima kasih. Salam sehat. Semoga sukses selalu. Tuhan berkati.